Ini kalau menurut gue guys, animatornya ini tolol ya. Ada dia mengatakan kita animasinya tuh buat sendiri, bukan dari AI gitu. Kalau film-film lain itu menggunakan AI. Lo kira si Jumbo itu pakai AI? Dia ngomong sosokan nasionalisme. Ini film karya anak bangsa, tapi hasil nyolong gitu. Ini benar-benar hasil nyolong, guys. Apa yang mereka katakan, yang penting kita nggak buat dari AI, kan tolol gitu loh. Ini karya anak bangsa. Ini bukan karya anak bangsa kalau lu nyomot aset-aset 3D-nya dari luar negeri. Ya Allah, kesel gue. Mereka sok-sokan ngomong nasionalis. Ini hasil karya anak bangsa. Hey, lu nyomot hasil aset 3D dari negara lain. Itu artinya bukan hasil karya kalian sendiri. Kalau mau dibilang hasil karya anak bangsa, itu kalian buat dari nol asetnya, dari lokasi-lokasinya, dari karakternya. Kalau kalian nyomot 3D dari luar negeri, terus kalian modifikasi rambutnya, alisnya doang, kan tolol gitu loh. Merah Putih One for All. Aset-aset yang saya punya, saya kumpulkan selama puluhan tahun untuk proyek-proyek film animasi sebelumnya di luar negeri. Saya tinggal di Singapura lebih dari 25 tahun. Sekarang saya kembali menetap di Indonesia, Bali, Batam, Jakarta, Semarang. Untuk film Merah Putih ini saya hanya menggunakan kembali aset-aset yang saya punya dengan sedikit modifikasi, jadi nggak ada beban tambahan biaya lagi. Berarti udah dipakai dong sebelumnya gitu. Di mana originalitasnya gitu loh? Membuat karakter yang benar-benar original nih. Dan kenapa yang punya animasi, yang punya 3D-nya ini ngomong karakter yang dipakai di film Merah Putih One for All itu digunakan tanpa izin. Itu kenapa gitu loh? Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Lihat film Merah Putih One for All aja bikin dabernya aja pakai AI yang sering dibuat untuk narasi-narasi potongan film. Coba ini benar-benar memalukan sih ya. Ya Allah, udah lagunya pakai AI, yang jadi tokoh masyarakatnya pakai AI. Kolot banget sih ya, yang buat memang kolot-kolot sih ya. Jujur sampai sekarang kalau saya ikut upacara 17-an pada saat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia, saya selalu meneteskan air mata. Bullshit, tai lah. Dia sudah menjadi animator ini puluhan tahun, tinggal di Singapura, sekarang sudah menetap di Indonesia, di Bali, Semarang, Surabaya katanya. Kalau memang sudah bergelut puluhan tahun gitu loh, berkarya, apalagi di Singapura ya. Ya gua rasa sih ya mungkin dia nggak bakalan mau bikin animasi yang levelnya ya burik banget gitu loh. Apalagi bakal tayang di bioskop, terus mau lagi dibayar 1 juta. Ini konyol. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Tutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa ya, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih membahas persoalan film animasi Merah Putih One for All ya guys ya. Sampai sekarang tuh masih menjadi bahan perbincangan dan olok-olokan masyarakat Indonesia karena hasil filmnya yang sangat burik banget, tapi bisa lolos ke XS1 ataupun CGV gitu. Dan kalian tahu guys, tanggal 14 Agustus ini film animasi Merah Putih One for All tayang di bioskop geng. Sebelumnya dari Mas Hanung juga meminta kepada Kemendikbud, Pak Prabowo juga ya kan, untuk membatalkan penayangan film Merah Putih One for All. Dari Ketua Badan Perfilman Nasional juga mendukung gitu loh, kalau film ini tuh batal tayang gitu. Karena ini impactnya juga jelek ke XS1 sendiri dan menurunkan ya standar kualitas film animasi di Indonesia gitu. Gimana menurut kalian guys? Dan juga yang lagi rame dibahas adalah soal budget sebesar 6,7 miliar. Ngomong-ngomong soal budget yang dihabiskan dalam film Merah Putih One for All ini kan banyak muncul di pemberitaannya. Ada yang 6,7 miliar ya kan, ada yang bilang hanya 1 juta gitu. Mungkin nggak sih hanya 1 juta gitu kan? Kalau kita mendengar pernyataan dari sutradaranya, itu mereka ngomong ya kita tuh urunan gitu loh. Urunan itu bukan berarti dalam bentuk materi, tapi bisa dari tenaga gitu kan. Kalau menurut gua sih sangat nggak mungkin ya habis 1 juta doang. Dari produsernya sendiri mengatakan ya bisa lebih dari 6,7 miliar bahkan untuk memproduksi film animasi Merah Putih One for All ini guys. Tapi dari sutradaranya mengatakan
ini tidak memakai budget karena semuanya itu urunan tanpa uang gitu, tapi dalam bentuk tenaga gitu. Dan ada yang mengatakan lagi ini dari animatornya sendiri ya, nggak tahu animatornya atau krunya sendiri yang mengatakan budgetnya hanya 1 juta gitu loh. Ya kita kan nggak tahu juga ya, yang megang duitnya adalah produser. Kalau menurut gua nggak mungkin juga nggak ada budget mereka mau gerak gitu. Realistis aja lah hidup ini ya kan. Yang gua takutkan adalah film ini memang ada budgetnya gitu, tapi mereka tuh tidak menyalurkan kepada si pembuat animasinya sampai ujung-ujungnya nyolong aset dari luar negeri gitu loh. Kenapa gue bisa bilang nyolong? Ini memang benar-benar asetnya itu nyolong, gengs. Kan diperjualbelikan tuh. Tapi ini dipakai secara ilegal gitu loh. Nanti gue bongkar nih. Karena yang punya asetnya ini buka suara, gengs ya. Yaitu berasal dari Pakistan gitu. Nanti kita bahas. Ada percakapan dari salah satu grup yang nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ini sudah beredar di mana-mana. Faktanya terungkap dari percakapan grup WhatsApp ini ya. Ini gue dapat dari grup teman gue, di mana si animator dari film Merah Putih One for All jawab beberapa pertanyaan seputar film tersebut. Gue share niatnya buat ngelurusin misinformasi yang udah tersebar di mana-mana soal proses produksi atau di belakang layar di film Merah Putih One for All. Yang gue tangkep budget cuma 1 juta, dan itu buat ngegaji dubber animasi dibuat oleh si animator Mas Bintang. Ini animatornya ini bernama Mas Bintang, dan budget 1 jutanya ini untuk ngebayar dubbernya ya, si pengisi suara. Ya wajar aja sih kalau menurut gue ya. Ini gotong royong, tapi mereka nggak tahu nih para produsernya ini udah ngantongin duit miliaran gitu kan, tapi nggak disalurkan kepada animatornya gitu. Nggak ada dana dari sponsor dan pemerintah samsek. Kualitas nggak maksimal karena durasi pembuatan cuma 3 bulan. Mindset animator, kualitas animasi nggak jadi syarat untuk berkarya di film. Jalan cerita yang penting, makanya beliau ngebut aja ngerjainnya. Kalau menurut gue mindset yang tolol ya, punya mindset yang seperti itu gitu loh. Ini animator tolol kalau menurut gue ya. Gimana ceritanya gitu loh, kualitas animasi itu nggak jadi syarat utama, yang penting jalan ceritanya. Kan ini pemikiran tolol gitu loh. Ini justru malah merusak kualitas animasi di Indonesia gitu. Bisa masuk bioskop karena ada kenalan. Bagian ini coba baca teksnya aja dulu, lebih jelasnya. Terus aset-aset yang dipakai itu aset yang udah dibeli oleh animator dengan sedikit modifikasi. Jadi bener ya guys, karakter-karakter yang ada di film Merah Putih One for All itu memang hasil nyomot yang sudah jadi. Apa yang mereka katakan, yang penting kita nggak buat dari AI, kan tolol gitu loh. Ini karya anak bangsa. Ini bukan karya anak bangsa kalau lu nyomot aset-aset 3D-nya dari luar negeri. Ya Allah, kesel gue. Mereka sok-sokan ngomong nasionalis. Ini hasil karya anak bangsa. Hey, lu nyomot hasil aset 3D dari negara lain. Itu artinya bukan hasil karya kalian sendiri. Kalau mau dibilang hasil karya anak bangsa, itu kalian buat dari nol asetnya, dari lokasi-lokasinya, dari karakternya. Kalau kalian nyomot 3D dari luar negeri, terus kalian modifikasi rambutnya, alisnya doang, absurd banget deh. Plot twistnya mencari bendera yang hilang. Itu terinspirasi dari kisah nyata animator ketika dulu kakak pramuka nyuruh nyari bendera yang disembunyikan untuk menguji nasionalis. Jadi nggak jadi barang ini harus tayang gitu loh. Kan memaksakan banget barang yang nggak layak tayang, tapi memaksakan untuk tayang gitu loh. Karena yang menjadi pertanyaan para filmmaker di Indonesia ini, ada 200 filman yang ngantri ya mendapatkan layar di bioskop. Ini kok tiba-tiba nyelip satu bisa dapat di tanggal 14 gitu loh. Masalahnya adalah yang beliau jelaskan di teks ini dengan yang produser bilang di TV, di interview di TV One ya, itu berbeda. Kayak si produser bilangnya dananya malah bisa lebih dari 6M gitu. Ya mungkin ada salah satu dari mereka yang salah gitu. Iya, menurut gue iya sih. Ada salah satu yang memang berbohong gitu ya. Ya mungkin ada kesalahpahaman. Ya kalau menurut gue sih produser dan animatornya ini memang berbeda, karena animatornya juga nggak bakalan tahu budget aslinya itu berapa. Mereka yang membuat film ini punya budget berapa, kan animatornya juga nggak tahu gitu kan. Setahu animatornya kan 1 juta untuk ngebayar para dubbernya untuk makan di warteg gitu kan. Ini dari chatan grup ya.
Wah, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya coba jawab beberapa pertanyaan yang muncul di grup ini maupun di medsos lainnya. Berapa budget bikin film ini? Mungkin sekitar 1 juta buat naktirin anak-anak isi suara makan di warteg. Bener, film ini saya buat sendiri dengan modal cuman segitu. Saya nggak mau ribet minta bantuan sponsor, apalagi minta dana ke pemerintah. Kenapa kualitas nggak maksimal? Ya karena waktunya mepet cuma 3 bulan. Ya kenapa dipaksain waktu 3 bulan gitu loh? Urgensinya atau apa gitu kan, bisa tahun depan lagi gitu loh. Buat teman-teman di sini yang pernah bikin short film pasti tahu susahnya bikin film animasi dalam waktu singkat. Udah tahu film yang profesional saja itu butuh bertahun-tahun. Lu maksain buat 3 bulan. Gue yakin kalau si animatornya ini buat asetnya dari nol, bikin karakternya dari nol, mungkin nggak akan jadi 3 bulan itu. Mungkin 3 bulan itu baru dapat 2 karakter. Nah setelah itu webinar De Facta X Rian ini dengan pembicara Mas Rian, sutradara Jumbo. Saya nangkep pas dibilang bahwa kualitas animasi ini nggak begitu jadi syarat utama untuk berkarya film, tapi jalan ceritanya yang terpenting. Nah, makin ngebut lah saya ngerjainnya. Lu salah nangkep, cowok. Dia nangkep dari webinar, ya dari sutradara Jumbo yang mengatakan kualitas animasi itu nggak penting gitu loh. Tapi yang dimaksud itu kualitasnya nggak kayak yang lu bikin gitu loh. Ya Allah, ini tolol banget sih ya. Kok bisa tayang di bioskop? 3 bulan sebelumnya saya kenalan dengan seorang yang kebetulan bergerak di bidang perfilman. Beliau bilang, kenapa nggak ada yang bikin film untuk momen kemerdekaan RI ke-80? Saya jawab, waduh, 3 bulan nggak mungkin kekejar. Tapi setelah beliau lihat portofolio di website saya, tanya soal budget, durasi, dan produksi film yang ada di situ, beliau malah yakin dan terus mendorong saya untuk mencoba. Akhirnya dengan waktu yang tersisa yang ada, saya berjibaku mengejar target tayang. Tidur saya cuma 2 jam sehari selama 3 bulan. Saya berpikir ini sih cuma pengorbanan kecil, nggak seberapa dibandingkan para pejuang kita dahulu yang rela mengorbankan nyawa demi merah putih berkibar. Alah, ini basi banget sih ya. Kenalan baru saya ini berjuang supaya film ini lolos tayang. Kebetulan beliau juga anggota komunitas film bioskop di Indonesia dan dia minta bantuan komunitas tersebut. Ternyata komunitas mereka menyambut baik dan memberikan dukungan karena temanya soal kebangsaan. Jadi begitulah ringkasan tanpa modal kecuali buat naktirin teman-teman yang bantu, tanpa sponsor, tanpa bantuan pemerintah. Yang ini mungkin bikin bagian warganet curiga filmnya dapat dana pemerintah. Saya sih cuma bisa senyum boro-boro bro. Ini kalau menurut gue jawaban-jawaban dari si animatornya ini bullshit banget. Kayak gue salfok jawaban dari si animatornya ini ketika dia ngomong, akhirnya dengan waktu yang tersisa yang ada saya berjibaku mengejar target tayang. Tidur saya cuma 2 jam sehari selama 3 bulan. Saya pikir ini sih cuma pengorbanan kecil gitu, nggak seberapa dibandingkan para pejuang kita dahulu yang rela mengorbankan demi merah putih berkibar. Ini bullshit banget sih ya. Ada anak muda yang berbicara seperti itu, bullshit banget gitu loh. Realistis aja lah, kita cukup menghormati. Lucu aja jawabannya kayak dibuat pakai ChatGPT gitu ya. Baku banget bahasanya. Kita lanjut, ini ngomongin soal aset-aset yang ada di film Merah Putih One for All. Aset-aset yang saya punya, saya kumpulkan selama puluhan tahun untuk proyek-proyek film animasi sebelumnya di luar negeri. Saya tinggal di Singapura lebih dari 25 tahun. Sekarang saya kembali menetap di Indonesia, Bali, Batam, Jakarta, Semarang. Untuk film Merah Putih ini saya hanya menggunakan kembali aset-aset yang saya punya dengan sedikit modifikasi, jadi nggak ada beban tambahan biaya lagi. Berarti udah dipakai dong sebelumnya gitu. Di mana originalitasnya gitu loh? Membuat karakter yang benar-benar original nih. Dan kenapa yang punya animasi, yang punya 3D-nya ini ngomong karakter yang dipakai di film Merah Putih One for All itu digunakan tanpa izin. Itu kenapa gitu loh? Kenapa yang punya 3D-nya sampai ngomong seperti itu? Kalau memang aset yang dia punya itu dibeli, ya mungkin dulu ya, project-project yang dari kliennya lah mungkin. Kenapa gitu loh? Saya terima semua masukan dari siapapun yang untuk memperbaiki kedepannya. Skenario ini pernah saya alami waktu di Pramuka dulu. Waktu ini kakak pembina nyuruh mencari bendera yang disembunyikan untuk menguji beberapa nasionalisme. Kita menghadapi tantangan di hutan untuk mencari bendera yang hilang.
Jujur sampai sekarang kalau saya ikut upacara 17-an pada saat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia, saya selalu meneteskan air mata. Bullshit, tai lah. Jadi saya harapkan bocil-bocil kita juga merasakan seperti itu. Mengingat terjadinya perang antara negara akhir-akhir ini termasuk tetangga kita Thailand, Kamboja, saya khawatir generasi muda kita akankah tetap menjaga merah putih terus berkibar. Kalian bisa inilah ya gengs ya, artikan sendiri ya gitu. Kalau menurut gue sih apa yang dikatakan oleh animator ini bullshit semua ya. Dia mengatakan sudah udah puluhan tahun tinggal di Singapura. Dia sudah menjadi animator ini puluhan tahun tinggal di Singapura. Sekarang sudah menetap di Indonesia, di Bali, Semarang, Surabaya katanya. Kalau memang sudah bergelut puluhan tahun gitu loh, berkarya, apalagi di Singapura ya. Ya gua rasa sih ya mungkin dia nggak bakalan mau bikin animasi yang levelnya ya burik banget gitu loh. Apalagi bakal tayang di bioskop. Terus mau lagi dibayar 1 juta. Ini konyol. Mungkin itu hanya terlihat di trailernya yang tujuannya trailer itu bikin orang bertanya-tanya dan penasaran untuk melihat filmnya. Kenapa harus tahun ini? Ya momennya untuk ultah RI yang ke-80. Kan tahun depan masih ada ultah lagi. 81 gitu kan, 82. Masih banyak waktu buat lu tuh ngerjain lagi gitu loh. Memperbaiki kualitasnya lagi. Dan banyak lagi keanehan ya di film ini ya gengs ya. Ini kalau menurut gue guys, animatornya ini tolol ya. Ada dia mengatakan kita animasinya tuh buat sendiri, bukan dari AI gitu. Kalau film-film lain itu menggunakan AI. Lo kira si Jumbo itu pakai AI? Dia ngomong sosokan nasionalisme. Ini film karya anak bangsa, tapi hasil nyolong gitu. Ini benar-benar hasil nyolong gengs. Dan ini ada lagi ya. Mendapat petunjuk dari tokoh desa. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Coba lihat. Tiba-tiba ada voice over narasi cerita film guys. Iya loh. Kaget banget gua. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Mungkin bendera bersejarah itu di tempat lain. Lalu tempat lain itu tiba-tiba kemunculan seorang lelaki yang mana lelaki itu pada akhirnya terbang ke bulan. Betul sih, akun-akun YouTube yang nyeritain alur cerita film. Nah ini bapak-bapak ini film Merah Putih One for All aja. Bikin dubbernya aja pakai AI yang sering dibuat untuk narasi-narasi potongan film coba. Ini benar-benar memalukan sih ya. Ya Allah. Udah lagunya pakai AI, yang jadi tokoh masyarakatnya pakai AI. Kolot banget sih ya, yang buat memang kolot-kolot sih ya. Dan lagu-lagunya dan soundtracknya juga dibuat pakai AI, gengs. Kalau kita deteksi pakai Zamzam itu nggak muncul siapa penyanyinya, nggak jelas. Dari Betawi sampai Papua, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, kita semua satu bangsa, berbeda-beda tapi satu jua. Genggam tangan kita semua. No result guys, ya, no result di Shazam. Oke, try again ya. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Nah ini digital artis Pakistan klaim 6 karakter miliknya dipakai di film Merah Putih tanpa izin. Artinya ilegal gengs, tau nggak? Artinya ini Merah Putih One for All ini nyolong aset-asetnya, tolol. Intinya aset-aset 3D yang dipakai di film Merah Putih One for All itu memang ngambil aset yang sudah jadi ya gengs ya, animasi yang udah jadi, makanya bahkan nyolong lagi dari aset luar negeri. Dan ini yang punya asetnya komplain gengs ya, katanya karakter yang dia bikin itu dipakai tanpa izin gitu. Ini bisa nggak sih digugat gitu? Coba kita lihat nih. Berhenti, jangan lanjut.
Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati, hati-hati main berbatuan. Aduh, hati-hati Lina. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Lina. Jika kalian ingin bendera ini, Aduh. tangkaplah burung yang Ini tadi kalian lepaskan. versi live action ya. Berhenti, jangan maju. Awas, Dan hati-hati Raka. Dan kalau menurut gue guys ya, pengisi suaranya juga ini dari kaum pelangi ya. Jelas banget ini pengisi suaranya dari kaum pelangi ini. Bencong semua pengisi suaranya ini. Kelihatan banget dari berhenti, jangan lanjut. Nih ya guys ya. Jangan lanjut. Diparodikan semua ya. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Hati-hati. Lence banget gitu ya guys ya. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Jangan lanjut. Jangan. Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana nih? Kamu tanya, kamu nanya. Berhenti, jangan lanjut. 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 Berhenti, jadi bot. Aduh, kocak ini. Kalau menurut gue udah nggak layak sih. Ya gimana menurut kalian guys? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.